pemerintahan kemarin, hari ini kita akan mendengarkan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Kami sampaikan bahwa tim penuntut umum dan tim penasihat hukum telah hadir di persidangan sebagaimana saudara juga bisa lihat melalui monitor. Ada berapa orang saksinya Pak Jaksa? Jadi kemudian secara kami hari ini menghadirkan 6 orang saksi, tapi yang terkonfirmasi baru 5, 3 orang online, 2 orang hadir secara offline. Ya, oke, silakan Pak. Kapan Pak Bapak jual? Saya jual itu tahun 2018 Pak. Tahun 2018. Bisa diceritakan Pak bagaimana proses penjualannya sampai dengan akhirnya ada akta jual belinya Pak? Jadi begini Pak, mohon izin sebelumnya Pak ya. Saya ini kenal dengan Pak Tomil Fajri Pak, awalnya Pak. Karena Pak Tomil Fajri ini kan orangnya bergaul Pak, banyak teman-teman, baik teman sahabat bisnis maupun sahabat sosialnya Pak. Nah, pada waktu itu yang menjembatani saya dengan Pak Saril itu Pak Tomil Fajri ini Pak, kira-kira begitu Pak. Tanah yang dijual kepada Pak Muhammad Saril di mana Pak? Di Palembang Pak, di Palembang, di daerah kalau orang sini nyebutnya itu Jalan Kebon Sayur Pak. Jalan Kebun Sayur. Jadi kemudian dibacakan BAP saksi Firdaus Fitri di nomor 4 bahwa saudara pada tahun 2018 itu menjual satu bidang tanah beralamat di Desa Gasing, Kabupaten Musi Banyuasin. Betul Pak? Betul Pak. Sekarang berubah alamat menjadi Jalan Nurdin Panji, Lorong Uli Besar, RT 54, RW 04, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Betul Pak? Betul. Pertama kali ditawarkan kepada Pak Tomil Fajri tahun berapa Pak tanah itu dijual? Awalnya itu tahun 2016 Pak, awalnya Pak. 2016. Ya, Satu bidang tanah di Desa Gasing, Kabupaten Musi Banyuasin ini luasnya berapa? kurang lebih sekitar 588 meter persegi Pak. Hanya tanah saja, bidang tanah saja, tidak ada bangunan ya? Tanah kosong Pak, ada gubuk Pak, ya, gubuk untuk orang nunggunya Pak, gubuk aja dari kayu. Itu kepemilikannya atas nama Pak Firdaus Fitri sendiri atau bagaimana? Jadi itu kan sebenarnya awalnya itu punya orang tua saya Pak. Tanah itu punya orang tua saya. Nah, karena orang tua saya meninggal tahun 93. Nah, jadi atas nama orang tua laki-laki saya belum dibalik nama, tapi ada kuasanya Pak. Kuasa warisnya saya Pak. Kuasa saya. Jadi secara tidak langsung saya juga dengan saudara-saudara saya sudah ngomong masalah tanah ini. Jadi saya angsurin lah ke saudara-saudara saya Pak, kalau saya punya uang gitu Pak. Jadi tanah ini tanah waris ya Pak ya? Tanah waris Pak. Yang dijual tanah waris. Kalau tanah waris dijual dibagi kepada saudara-saudara Bapak juga semua hasil penjualannya. Ya, sebelum dijual itu kan begini Pak. Itu yang saya dibawa Anissa. Sebelum itu dibalik nama, saya udah ngurusnya dulu Pak, tapi belum dibalik nama atas nama saya. Jadi yang membeli Pak Saril ya Pak ya di pertengahan 2018. Bapak akan menawarkannya kepada Pak Tomil Fajri. Lalu apa yang disampaikan oleh Pak Tomil Fajri bahwasanya Pak Saril ingin membeli tanah tersebut? Betul Pak. Bertemu dengan Pak Muhammad Saril kapan Pak? Sekitar tahun 2018 itulah. Sekitar tahun 2018. Pada pembicaraan awal diperlihatkan Pak sertifikat tanahnya, kemudian lokasi tanahnya, kemudian negosiasi harga, ada proses seperti itu Pak? Jadi kan sebelum saya ketemu langsung Pak Sarilnya Pak, untuk kopi surat tanah ini sudah saya berikan ke Pak Tomil Fajri Pak. Dan saya juga sudah memperlihatkan lokasi tanah ini ke Pak Tomil Fajrinya Pak tahun 2016 itu Pak. Untuk kopinya
ya Pak Tomil Fajri kan yang dekat ke Pak Sarirnya Pak untuk masalah tanah ini Pak. Kalau dengan saya kan begitu sudah ada keinginan kuat baru ketemu dengan saya ya Pak, kira-kira gitu prosesnya Pak. Ini terjadi jual beli tanah itu ya Pak, antara Bapak Firdaus Fikri dengan Pak Muhammad Sarir. Ya, Berapa Pak harga tanah seluas 588 meter persegi tersebut dijual Pak? Kesepakatan antara Pak Firdaus Fikri dengan Pak Sarir. jadi begini Pak, di dalam proses tanah itu kan ada namanya pajak-pajak Pak, Iya. ada biaya notaris segala macam. Nah itu kan ditanggung jawab semua Pak oleh Pak Sarir itu Pak, Kita boleh membeli. ditanggung pembeli semua. Karena sayanya nggak kompeni pada waktu itu kan, cuman saya minta yang mengurus tanah di sana itu tanggung jawab saya mindakannya Pak, karena ada orang di lokasi itu, orang saya yang saya bikinin pupuk kira-kira untuk nunggu rumah itu Pak. Nah, jadi dari proses semua itu kan ada biaya-biaya semua Pak. Nah, jadi yang kalau di notaris itu kan 200 juta jual belinya Pak. Sementara kan ada biaya-biaya tambahan itu yang ditanggung beliaunya Pak, kurang lebih gitu. Jadi harganya berapa Pak? Semuanya kalau harga pembelian tanah termasuk untuk urusan berapa Pak yang disebutkan di notaris? Kalau di notaris itu 200 Pak. 200. Kalau di notaris. Tapi Izin itu kan Nanti namanya kami membacakan BAP nomor 5 dari saudara Firdaus Fikri pada tanggal 3. Silakan Pak. Saya bacakan ya Pak Firdaus Fikri pada BAP saudara nomor 5 pada tanggal 3 disebutkan. Kemudian pada sekitar bulan Mei dan Juni 2018 saya diberitahu oleh saudara Tomil Fajri untuk datang ke rumah Muhammad Sarir di Kalidoni. Betul Pak? betul Pak. Betul. Dan membawa sertifikat asli tanah saya. Betul. Betul. Pada saat itu Bapak perlihatkan sertifikat asli tanah kepada Pak Muhammad Sarir. Saya perlihatkan Pak, karena beliau melihat yang aslinya ada atau enggak ke saya. Pada pertemuan tersebut saya dengan Muhammad Sarir negosiasi harga tanah dan disepakati dengan harga kurang lebih 300 juta. Ya Pak, yang realnya Pak. Realnya 300 juta. Nah, Pak, termasuk biaya yang saya bilang tadi Pak, biaya notarisnya, biaya pajaknya, biaya orang yang saya pindahin dari lokasi tanah ke tempat lain, dan komisi uang capek lah Pak, uang rokoknya Pak, mobilnya, kira-kira begitu Pak. Pembayaran tanah tersebut dibayar beberapa kali dengan cara tunai dan transfer melalui rekening Bank Mandiri. Ya betul Pak. Untuk pembayaran tunai saya diminta oleh saudara Tomil Fajri untuk datang ke rumah Muhammad Sarir untuk menerima pembayaran tunai. Iya Pak, ada yang tunainya Pak. Kemudian uang pembayaran tanah saya terima dari istrinya saudara Muhammad Sarir. Iya Pak. Oke. Yang tertulis di akta notaris tadi kan harga penjualannya 200 juta. Betul. Betul. Tapi realnya 300 juta. Ya. Ya, tapi yang tertulis 200 juta begitu ya Pak ya. Kemudian sekitar bulan Agustus 2018 jual beli tanah milik saya tersebut lunas dibayar oleh Muhammad Sarir. Iya Pak. Ya. Jadi ada berapa kali bayar Pak? Pak Muhammad Sarir melakukan berapa kali pembayaran baik tunai maupun melalui transfer untuk pelunasan pembayaran tanah tersebut? Kalau di transfer itu ada 2 kali seingat saya Pak ya. Mohon izin Pak kalau saya salah ya. Itu di tanggal 28 Juli 2018 itu sebesar Pak 15 juta melalui rekening saya di Bank Mandiri. Terus tanggal 14 Agustus 2018 sebesar 100 juta Pak. Itu juga ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening saya. Nah sisanya tuh tunai Pak. Untuk angka lebih jelasnya saya lupa Pak. Saya nggak pegang bukti tanda terimanya pada waktu itu Pak. Tidak ada tanda terimanya. Ya ke sayanya Pak, kira-kira Pak. Jadi yang ada saya ke Pak Tomil Fajri. Pak Tomil Fajri bisa dengar suara saya Pak? Bisa Pak. Bisa. Pak Tomil Fajri keponakan dari Pak Muhammad Sarir. Ya Pak. Ya. Betul Pak yang disampaikan oleh Pak Firdaus Fikri bahwa pada tahun 2016 Pak Firdaus Fikri itu pernah menawarkan tanah dengan luas kurang 588 meter persegi. Betul Pak, betul. Bisa diceritakan Pak bagaimana awalnya Pak sampai Pak Firdaus Fikri ini menawarkan tanah kepada Bapak?
Ya, awalnya kan kita berteman baik Pak, sama Pak Firdaus. Lalu Pak Firdaus mau hubungin saya, bilang dia punya tanah. Di 2016 itu saya temuin lah paman saya. Cuman pada waktu itu paman saya bilang kalau harganya 200 kemahalan dong, katanya paman belum ada uang. Itu kata Pak Sarir ya Pak? Ya waktu itu Pak. Ya, oke. Silakan dilanjutkan Pak. Jadi lama Pak, tidak lagi, tidak 2016 sampai ke 2018. Lalu saya ketemuin lagi Pak Sarir, gimana mal kata saya Pak. Kira-kira paman masih mau enggak? Ya kalau mahal enggak mau, kata paman kan. Terus Kayak gitu Pak. terus Terus ya kalau sekitar 200 paman mau toh, kata Pak Sarir kan. Ya saya bilang sama Pak Firdaus, ya, kalau Firdaus mau, paman saya mau kalau sekitar 200 kayak gitu kan. jadi kesepakatannya dijual dengan harga 200 juta ya Pak ya, karena Pak. Ya. Kan di awal tadi Bapak cerita di tahun 2016 pernah ditawarkan dengan harga yang sama 200 juta kepada Ya. Pak Sarir. Waktu itu Pak Sarir Ya, Pak. belum mau karena harganya tinggi gitu ya Pak ya. Ini Pak, karena ini Pak, tanah itu kan dulu lembah, lembah bahasanya itu banyak air Pak. Terus di bawah jalan tanahnya itu kan. Oh, berada di bawah permukaan jalan dan dalam kondisi rawa gitu ya Pak. Iya benar Pak, rawa. Jadi ya kecil kemungkinan orang lain pun mau kan kayak gitu. Oke, baik. Saya mau ingin tanyakan, tadi kan di 2016 Pak Kamil Fadli menawarkan dengan harga 200 juta atas bidang tanah yang sama. Kemudian Pak Sarir menolak karena harganya terlalu tinggi. Lalu di 2018 ditawarkan dengan harga yang sama juga ya Pak, 200 juta. Ya benar Pak. Ya, lalu Pak Sarir menyetujui untuk membeli tanah tersebut. Ya makanya saya tanya dulu ke Dausnya Pak Dausnya kan. Kira-kira masih mau dah ada itu kan. Jadi saya ajaklah si Daus, Pak Daus tadi ke rumah Pak Sarir, ya dia ngobrol aku di jauh dari mereka Pak, untuk di luar kan. Saudara tahu waktunya berapa tanah tersebut dijual oleh Pak Firdaus Fitri ke Pak Sarir? Kalau sepengetahuan saya Pak, pada waktu itu dan riwayat 250 juta sepengetahuan saya Pak. Sepengetahuan saksi-saksi tahu harga Ya. tanah tersebut 250 juta dari siapa? Kalau tidak salah dia dari si Daus itu lah Pak. Dari Pak Firdaus Fitri. Iya. 250 juta. Bapak ikut juga Pak ke notaris ketika balik nama dan pengesahan. Ya ikut saya Pak. Saya kan disuruh Pak Sarir nemeni Pak Daus ngantri sertifikat tanah Pak Daus tadi. Di kantor notaris Edi Rosman ya Pak ya? Ya benar Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, tadi kan keterangan Pak Firdaus Fitri ketika di kantor notaris Edi Rosman itu Pak Firdaus Fitri datang membawa sertifikat. Nah, ketika Ya, Pak. jual beli akan dibuat karena Pak Sarir tidak datang, lalu Pak Sarir diwakilkan kalau menurut pengakuan Pak Firdaus Fitri tadi oleh anak atau menantunya. Saudara tahu siapa yang mewakili Pak Sarir waktu itu Pak ketika akte jual beli disahkan di notaris? Tak tahu saya Pak. Tahu saya sama si Daus itulah. Begini Pak, karena kan Bapak waktu itu ke kantor notaris sama dengan Pak Firdaus Fitri. Ya bareng Pak. Bareng kan? Berarti bareng waktu Ya, itu Pak. bertemu tidak dengan pihak yang mewakili Pak Muhammad Sarir di kantor notaris? Tidak ada Pak. Tidak ada. Cuman saya berdua Firdaus. Jadi Firdaus ngomong Pak notaris itu saya duduk di lobi Pak, di luar di depan, di ruang tamu itu. Di ruang tamu, lalu waktu jual belinya ditandatangani oleh Pak Firdaus Fitri saja waktu itu. Iya Pak. Yang dari pihak Pak Sarir belum ada sama sekali yang menandatangani. Belum ada Pak. Tidak tahu saya. Tidak kelihatan maksudnya kalau ada anak Pak Sarir atau mantu Pak Sarir. Tahu saya tidak ada. Cuma saya berdua tahu itu aja. Dapat ini Pak, dapat fee dari penjualan tanah Pak Firdaus Fitri ke Pak Muhammad Sarir. Kalau dari Firdaus, alhamdulillah Pak dapat 7
juta Pak. 10 juta. Dibayarkannya kapan oleh Pak Firdaus Fitri, Pak? Ini kan tadi cerita, sebentar Pak, cerita dari Pak Firdaus Fitri ini kan pembayarannya itu ada yang melalui transfer sebesar 15 juta ada ya. Jadi kemudian 100 juta. Sedangkan sisanya yang 185 juta itu diserahkan beberapa kali cash oleh Ibu Eva Rusnati, istri dari Pak Muhammad Saril. Nah, Bapak mendapatkan 10 juta ini kapan? Ketika semuanya sudah selesai atau pada saat masih berjalan transaksinya? Sudah pulang dari notaris Pak. Sudah pulang dari Sudah pulang dari notaris Pak. Jadi sudah tanda tangan akta jual beli baru Bapak Ya. dapat uang 10 juta. Ya, Bapak tidak benar. tahu Pak, kalau misalnya Ibu Eva Rusnati dengan Pak Firdaus Fitri ini melakukan serah terima uang di rumah pembayaran secara cash, Bapak ikut menyaksikan tidak Pak Tulis tadi? Enggak saya Pak, saya kan waktu itu kan ya kerja lah Pak, kerja sekarang akuntan. Nah pada waktu mau ke notaris itulah Pak Sadil ngabarin saya, Pak tolong nanti temenin si Daus kantor sertifikat ke notaris sama Daus, baru saya ikut. Jadi bisa dipastikan Pak Tulis Fajri tidak pernah menyaksikan penyerahan uang secara tunai ya dari Ibu Eva Rusnati kepada Pak Firdaus Fitri? Enggak pernah Pak. Atau Pak Firdaus Fitri pernah bercerita kepada saudara bahwa uangnya sudah dibayarkan secara tunai tadi menurut apa saudara 250 juta itu pernah diceritakan Pak? Ya pokoknya saya tanya gini Pak sama si Daus terus sudah selesai semua Mas, sudah tahu kata itu berapa 250 juta ya sudah alhamdulillah kata saya kan Pak. Ya. Udah itu aja, enggak nanya kapan dikasih sama siapa apa sama bibi atau sama paman, saya enggak nanya Pak. Kapan Pak itu Pak cerita dengan Pak Firdaus Fitri sudah dibayarkan 250 juta itu masih kan tahun berapa Pak? Ya di waktu hari pas sesudah dari notaris itu Pak. Sudah dari notaris di tahun 2018 atau bagaimana Pak? Pastinya tidak Pak? Ya di 2018 itu lah Pak. 2018. Ya. Baik. Saya ke Ibu Suni Ulfia. Iya Pak, hadir. Ibu Suni ini karyawan Bank Mandiri ya Pak? Ya Bu ya? Iya betul Pak. Di Geraha Irama, Gedung Indorama ya? Iya betul. Di Rasuna Said ya, Kuningan ya? Iya betul Pak. Jabatan Ibu apa Bu di Bank Mandiri Bu? Untuk yang sekarang customer service Pak. Pada saat kejadian ketika Oh. Pak Muhammad Saril memintakan falas Teller Pak. teller. Iya betul. Ibu masih ingat Bu kapan Pak Muhammad Saril memintakan falas Bank Mandiri Geraha Irama? Tanggal 18 Januari 2019. 18 Januari 2019. Ya, Waktu itu Ibu bertugas sebagai teller. ya betul Pak. Pak Muhammad Saril datang sendiri atau ada yang menemani? Kalau datang ke tellernya sih sendiri ya Pak. Sendiri. Apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Saril waktu itu? Hanya menjual dolar 6.700 US dollar. Ingin menjual mata uang dolar Amerika sebesar Ya. 6.700 dolar Amerika ya. Ya betul Pak. Waktu itu kursnya berapa Bu? Kursnya sebentar ya Pak. Saya kurang ingat Pak untuk kursnya. Cuma kalau di total ke rupiah itu sekitar 93.800.000. 93.800.000. Ya. Waktu Pak Muhammad Saril membawa mata uang asing dolar Singapura sebesar 6.700 dolar Singapura, maaf 6.700 dolar Amerika, itu Ya. pecahannya berapa Bu? Kalau untuk pecahannya yang 6.000-nya itu pecahan 100, terus yang 700-nya itu pecahan 50. 6.000 pecahan 100 dolar Amerika, Ya. kemudian yang 700 pecahan 50 dolar Amerika. 50 dolar Amerika. Saya mau tanya Bu, SOP di Bank Mandiri ketika terjadi penukaran falas seperti itu disebutkan tidak? Asal usul uangnya dari mana, kemudian ditukarkan untuk apa, disebutkan tidak? Kalau biasanya kan nasabah datang ya, misalkan mau jual dolar,
itu biasanya kita harus menanyakan ini mau dijual ke rupiah terus ditunaikan atau ditransfer kembali gitu, dan dimintai KTP serta uangnya dicek keasliannya Pak. Tidak ditanyakan dari mana uang asal usulnya begitu, untuk keperluan apa uang ini ditukarkan tidak? Kalau itu saya kurang, harusnya ditanyakan Pak, cuman pada saat itu saya kurang ingat itu jawaban Pak Syarif apanya, sih kurang ingat. Tapi Ibu sempat menanyakan waktu itu kepada Pak Syarif? Kepada Pak Syarif? Pak Syarif sempat sih Pak. Sempat. Tapi Ibu tidak ingat jawabannya apa? Tidak ingat Pak. Nah, tadi kan dari 6.700 dolar Amerika, 4.100 dolar, kemudian 750 dolar dirupiahkan menjadi 93.800.000. Nah, ketika dicairkan, apakah diberikan secara cash atau ditransfer Bu ke rekening Pak Muhammad Syarif? Sebagian cash, sebagian transfer. Yang ditransfer itu sekitar 53.800.000 dan sisanya di bawah cash Pak. Dari 93.800.000, 53.800 itu disetorkan ke rekening. Ya, ke rekening Pak Syarif sendiri. Ke rekening Pak Syarif sendiri. Ibu masih ingat ya? Kalau di BAP itu sini yang mulia bacakan BAP nomor 8. Selanjutnya dari hasil jual dolar tersebut sebesar 53.800.000 disetorkan ke rekening Muhammad Syarif dengan nomor 1120000225676, dan sisanya sebesar 40 juta rupiah diambil tunai oleh Muhammad Syarif. Betul Bu sini? Seperti ini keterangan Ya. Ibu? Iya betul Pak. Betul ya. Ketika diserahkan yang 40 juta rupiah dalam bentuk tunai, pecahan berapa rupiah? Saya tidak ingat Pak. Tidak ingat ya. Iya. Terima kasih Bu Suni. Dilanjutkan ya oleh rekan kami Bu. Ya, silakan. Kita kasih. Ini jawaban itu seharusnya kasih. Iya, betul. Problemnya 0%. Kasih oleh bank. Betul. Jadi ini ada dua ini ya, sama-sama dikali dua ini. Betul, satu di KCU, satunya lagi di kantor cabang pembantu. Kemudian di poin ke-7, di nomor 7, itu pernah ditunjukkan 4 lembar nomor rekening bank lain atas nama Pak Syahrir ya, nomor rekening 500080825 periode tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember 2021. Di nomor di dua kan tidak ada di maksudnya kan Ada akan ditunjukkan ya. Benar. Kemudian di jawaban Ibu di nomor 7 bahwa setelah saya baca barang bukti berupa 4 lembar mutasi rekening bank lain atas nama Syahrir di tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember 2021, berdasarkan data yang ada di sistem bank kami menetap kredit dijelaskan di poin 1 di tanggal 14 bulan 12 tahun 2018 ada mutasi sebesar Rp250.000 keterangan setelah awal buka rekening. Betul. Betul ya? Ini poin 1 sampai dengan poin 51. Di poin 51 terakhir saya bacakan ada setoran tunai sebesar 30 juta di tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020, yaitu setoran tunai yang dilakukan oleh Syahrir Wahab dari Bank Panin kantor cabang pembantu Nangka kantor kantor berita atau keterangan. Betul. Kemudian ini saya menjelaskan ada di poin 43 masih nomor jawaban nomor 7 itu ada setoran tunai 100 juta di tanggal 27 Mei 2019. Keterangannya di sini adalah setoran tunai yang dilakukan oleh Muhammad Syahrir dari Bank Panin KCP Cuk Mutia 2 Bekasi Square Jakarta dengan keterangan sumber dana bagi hasil dengan tujuan menabung ya. Betul Pak. Betul ya? Kemudian total uang yang masuk melalui rekening Bank Panin atas nama terdakwa di nomor rekening 540250825 periode 4 Desember
Desember 14 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember 2021 sebanyak 51 kali transaksi dengan total 490.293.334 rupiah. Betul Pak. Ya. Jadi Indonesia di setoran awal ada 250 juta, kemudian uang masuk dari transfer melalui ATM bank lain 3 kali dengan 120 juta, pendapatan pengembang 26 kali sejak 9 juta rupiah, stok umum Muhammad Salim 7 kali sebanyak 265 juta rupiah, stok umum satu kali 30 juta rupiah, stok umum Subsol 1 kali 15 juta rupiah, dan stok umum Safisal Mohab 2 kali 58 juta rupiah. Jadi total 51 kali transaksi dan jumlah total 497 juta 293.334 rupiah. Betul Pak. Oke. Kemudian di poin 8, di nomor 8, saudara juga pernah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Fakta Bank rekening bank lain atas nama M. Syahrir 5402508 periode 14 Desember 2012 sampai dengan 11 Desember 2021. Betul Pak. Kemudian setelah itu jawabannya adalah di poin 1, di masih di nomor 8 poin 1, jawabannya itu di sini adalah ada transaksi, ada mutasi sebesar 5.386.000 rupiah di tanggal 14 bulan 1 tahun 2019. Keterangan pembayaran angsuran kredit secara auto debit ke PT Klikran Finance Indonesia dengan nomor rekening 100064698. Betul Pak. Betul ya. Tadi bacakan semuanya ini dari poin 1 sampai dengan poin poin 79 ya. Poin 79 itu tanggal 29 tahun 2021 yaitu keterangannya untuk pajak dan total 490.459.529 rupiah. Betul Pak. Betul ya? Betul Pak. Untuk Pak Firdaus. Pak Firdaus, rumah Bapak dari tanah yang Bapak jual itu jauh atau dekat? Lumayan jauh lah Pak, nggak terlalu jauh tapi lumayan jauh Pak. Tapi pernah Bapak lihat nggak sekarang bentuknya seperti apa? Pernah pada waktu itu nemenin dari timnya KPK Pak, ke lokasi Pak. Pulang Pak? Pernah pada waktu timnya KPK itu cross-check ke lokasi Pak. Oh berarti di situ sudah ada bangunan ya? Sudah ada Pak. Yang paling bangunan apa Pak? Kontrakan itu Pak. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai? 1 lantai Pak. Terima kasih Pak Firdaus. Untuk Ibu Suni. Iya Pak. Bu Suni, ini kan Pak Sarif kan pernah menukarkan falas ya. Iya. Biasanya kalau ada nasabah yang tukar falas itu, pihak bank ada bertanya nggak uang ini sumbernya dari mana? Iya, kita pasti nanya Pak sumber dari mana. Cuman pada saat Pak Syahid saya lupa jawabannya apa. Ya jawaban beliau itu. Oke, terima kasih Bu Suni. Ya, baik Pak. Sama-sama. Untuk Ibu Elizabeth. Pak Sarif kan ada 2 rekening. Iya. Sama. Betul Pak. Pembuatan tahun berapa? Pembukaan ini. Kalau saya nggak ingat Pak. Tidak ingat, tapi yang ada di data ini hanya transaksi yang dilakukan oleh KPK saja yang dibaca ya. Ya kalau saya lihat data saya tahu tanggal berapa bukanya, cuma saya nggak ingat tanggal berapa bukanya. Tidak tahu ya. KPK
lihat rekening dan pembukaan rekeningnya. Jadi tidak tahu kapan buka rekeningnya. Nggak ingat Pak, kalau saya lihat datanya saya bisa lihat gitu. Berarti kalau untuk menjelaskan nama-nama kode-kode tadi memang tugasnya di Bank Pani. Sebenarnya kalau untuk CS pun bisa Pak menjelaskan begitu. Jadi saya kebetulan ditugaskan untuk mendatangi panggilan KPK yang kemarin begitu. Berarti pihak bank menunjuk Iya, betul. Betul. Baik, cukup pemeriksaan hari ini. Terima kasih ya, Ibu sudah ada di sini. Demikian juga yang meluncur sudah boleh meninggalkan ruang sidang. Silakan. Selanjutnya masih ada saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Minggu depan masih ada Pak ya. Minggu depan itu hari Senin tanggal 12 ya. Masih 2 kali seminggu, 12-13. Begitu ya, Pak Penasihat Hukum ya. Baik, saudara terdakwa, untuk hari ini saksinya cukup dan akan dilanjutkan minggu yang akan datang, tetap pada hari Senin dan Selasa 12 dan 13 Juni. Saudara kembali ke dalam tahanan, jaga kesehatan untuk lancar persidangan, dihadirkan penuntut umum pada persidangan tersebut tetap bidang